Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Ramadan dari Universitas Panjasakti Bekasi, jurusan Teknik Informatika semester 1. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam tentang ibadah, syariat, dan muamalah. Untuk dosen pengampu yaitu Bapak Sony Haji SAGMM. Bapak yang pertama yaitu ibadah. Ibadah itu, kata ibadah adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu ibadah ya'budu abda, yang secara etimologi berarti tunduk, patuh, merendahkan diri, dan hina. Artinya, menurut Yusuf Qaradawi, tunduk, patuh, dan merendahkan diri di hadapan yang maha kuasa. Dengan demikian, pemakaian bahasa Arab ibadah itu lebih ditujukan kepada Allah, sementara abda lebih ditujukan kepada selain Allah. Identik dengan pengertian ibadah secara hasbi as-sidiki. Mengartikan ibadah itu dengan taat, menurut, mengikut, tunduk, dan juga berarti doa. Secara etimologi, para ahli mendefinisikan arti ibadah ini dengan melihat dari berbagai disiplin ilmunya masing-masing. Oleh karenanya, maka rumusan-rumusan arti ibadah dapat dikemukakan sebagai berikut. Menurut ahli tauhid dan hadis, ibadah adalah tauhidullah wa ta'dimuhu goyihat ta'dimi ma'at tadalluli wa khudwilah. Artinya, mengesahkan dan mengagungkan Allah dengan sepenuhnya atau mentakzimkannya, serta menghinakan diri dan menundukkan jiwa kepadanya. Terus ada firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 4. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aladdu goumuhu ibadah." Artinya, doa itu otaknya ibadah. Menurut Ikrimah, salah seorang ahli hadis mengatakan bahwa ibadah itu sama artinya dengan tauhid. Lebih tegas lagi, Ikrimah mengatakan bahwa segala lafaz ibadah dalam Al-Quran diartikan dengan tauhid. Ulama akhlak mengartikan ibadah itu dengan definisi al-amalu bita'atil badaniyati wal qiyamu bis-sarai. Artinya, mengerjakan segala bentuk kekuatan badaniyah dan menyelenggarakan segala syariatnya atau hukum. Menyimak definisi di atas, pengertian ini termasuk yang diwajibkan atas pribadi seseorang, baik yang berhubungan dengan diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat secara keseluruhan, atau kelompok atau masyarakat sosial. Termasuk juga dalam pengertian ibadah ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Atarujuli ila walidayhi hubbalahuma ibadah." Artinya, memandang kepada ibu bapak atau kedua orang tua karena cinta kita kepada mereka berdua adalah ibadah. Dan ada juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Asyuti, yaitu qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ibadatu asyratu ajza'in tis'atum minha fi talabil halal. Artinya, ibadah itu 10 bagian, 9 bagian daripadanya terletak dalam mencari harta yang halal. Dan ulama tasawuf mendefinisikan ibadah ini dengan membaginya kepada 3 bentuk, yaitu yang pertama, ibadah kepada Allah karena sangat mengharapkan pahalanya atau karena takut akan siksanya.
Yang kedua, ibadah kepada Allah karena memandang bahwa ibadah itu merupakan perbuatan mulia dan dilakukan oleh orang yang mulia jiwanya. Dan yang ketiga, ibadah Allah karena memandang bahwa Allah berhak disembah tanpa memperlihatkan apa yang akan diterima atau yang akan diperoleh. Menurut ahli fuqaha, ibadah adalah ma'addaitu ita'al liwajhillahi wa talaba lisawabihi fil akhirah. Artinya, segala bentuk ketaatan yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah dan mengharap pahalanya di akhirat. Terus bertolak dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli, di atas dapat ditarik rumusan arti ibadah secara umum sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ibadatu hiya ismun jami'ul lima yuhibbuhullahu wa yardahu qawlan kana au fi'lan lan jaliya kana au hafiya ta'dimi mallahu wa tuballi awabih. Artinya, ibadah itu nama yang mencakup segala perbuatan yang disukai dan diridhoi Allah, baik berupa perkataan dan perbuatan, baik terang-terangan maupun yang tersembunyi, dalam rangka mengagungkannya dan mengharapkan imbalan pahala darinya. Terus ada tujuan, hakikat, dan hikmah ibadah. 1. Tujuan ibadah. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna dan dimuliakan. Quran Surat At-Tin Surat 95 ayat 4. Dan manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini bukan sekedar untuk hidup di dunia tanpa pertanggung jawab, tetapi manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah Quran Surat Al-Mu'minun 115 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fahasitum annama khalaqnakum abasaw wa annakum ilaina la turja'un. Artinya, apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main atau tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak dikembalikan kepada kami? Terus ada firman Allah dalam Quran Surat Az-Zariyat 51 gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku atau menyembahku. Dan ada juga tujuan pokok beribadah, yaitu yang pertama, untuk menghadapkan diri kepada Allah dan mengkonsentrasikan niat dalam setiap keadaan agar mencapai derajat yang lebih tinggi atau mencapai takwa. Yang kedua, agar terciptanya suatu kemaslahatan dan menghindarkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya, manusia itu tidak terlepas dari disuruh dan dilarang, mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya, dan berlakulah pahala dan siksa. Itulah inti dari ibadah. Dan yang kedua ada hakikat ibadah. Asbi As-Siddiqi, seorang cendekiawan muslim, dalam kitabnya Kuliah Ibadah mengemukakan bahwa hakikat ibadah ialah hudu'ur ruh yas'alu an isti'aril qalba bimujabbihil ma'budi wa adomatihi tikondu bi anna lil alami sultanan la yudrikuhul aqlu haqiqatah. Artinya, ketundukan jiwa yang timbul dari hati yang merasakan cinta terhadap Tuhan yang disembah dan merasakan kebesarannya, meyakini bahwa bagi alam ini ada penguasanya yang tidak dapat diketahui oleh akal hakikatnya.
Sering itu dengan itu hakikat ibadah dalam berarti istibadur ruhi wahdauha li sultanin ghayyil la yukhitu bihi ilma wa la yu'rufu lahu kunha, yang artinya memperhambakan dan menundukkan jiwa kepada kekuasaan yang gaib, yang tidak dapat diselami dengan ilmu dan tidak dapat diketahui hakikatnya. Dan ada juga Ibnu Katsir, salah seorang ilmu tafsir, mengumpulkan bahwa hakikat ibadah itu adalah ibaratun amma yahma'u kamali majabbati wal khudu'i wal khaufi wal khauf. Artinya himbauan dari semua rasa cinta, tunduk dan takut yang sempurna kepada Allah. Terus ada hikmah ibadah. Ada beberapa hal di balik keutamaan dan diwajibkannya beribadah. Allah memerintahkan dan mewajibkan bagi kita untuk beribadah itu sudah barang tentu Allah telah mengetahui hikmah di balik perintah tersebut. Dasar bijak Allah memperdukan dan menetapkan pokok-pokok yang diwajibkan itu karena terdapat hikmah bahwa Allah mewajibkan beriman dengan maksud untuk membersihkan hati dari syirik, kewajiban salat untuk mensucikan diri dari takabur, diwajibkannya zakat untuk menjadi sebab diperolehnya rizki, mewajibkannya berpuasa untuk menguji kesabaran, keikhlasan manusia, mewajibkan haji untuk mendekatkan umat Islam antara satu dengan yang lainnya, mewajibkan ijtihad untuk kebenaran Islam, mewajibkan amar ma'ruf untuk kemaslahatan orang awam, mewajibkan nahi mungkar untuk menjadikan cambuk bagi orang-orang yang kurang akalnya. Allah mewajibkan qisas untuk memelihara dan menghargai manusia, menegakkan hukum pidana untuk membuktikan bahwa betapa besarnya keburukan dari barang yang diharamkan, mewajibkan untuk menjauhkan diri dari minuman yang memabukkan, dimaksudkan untuk memelihara akal, mewajibkan untuk menjauhkan diri dari pencurian, dimaksudkan untuk mewujudkan pemeliharaan harta dan diri, mewajibkan kita menjauhi zina, juga lesbian, homoseks, dimaksudkan untuk memelihara keturunan, memperbanyak keturunan, mewajibkan suatu kesaksian untuk memperlihatkan sesuatu yang benar itu adalah benar, mewajibkan menjauhi dusta untuk memuliakan dan menghargai kebenaran, mewajibkan perdamaian, dimaksudkan untuk memelihara amanah, untuk menjaga keseragaman hidup menuju jalan-jalan lurus, dan mewajibkan taat untuk menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kepemimpinan dalam suatu negara. Dan ada juga hubungan ibadah dengan iman. Hubungan antara ibadah dan iman merupakan antara rantai yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini karena ibadah merupakan amal saleh yang dianjurkan, bahkan merupakan tujuan utama adalah hidup dan kehidupan manusia di alam dunia ini. Sementara amal saleh merupakan implementasi dari iman kepada Allah. Dan Al-Quran banyak menjelaskan berkaitan dengan ibadah ini, dengan kematian seseorang. Di antaranya ada Al-Quran surat Al-Kahfi 18-110 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'i rabbati falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbati ahada, yang artinya barang siapa mengharapkan penjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Dan ada juga firman Allah dalam Quran surat Al-Isra yang lafaz dan artinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Artinya demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan menasehati supaya menaati kebenaran dan menasehati supaya menepati kesabaran. Dan juga macam-macam ibadah ditinjau dari berbagai segi. Macam-macam ibadah ditentukan oleh dasar pembagian. Ditinjau dari segi ruang lingkupnya dapat dibagi kepada dua macam, yaitu satu, ibadah khusyuk, yaitu ibadah yang ketentuan dan cara pelaksanaannya telah ditetapkan oleh nas seperti salat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Dua, ibadah ammah, yaitu semua pernyataan dan perbuatan yang baik dilakukan dengan niat yang baik semata-mata karena Allah atau ikhlas, seperti makan, minum, bekerja, berbuat kebaikan kepada orang lain, dan sebagainya. Dilihat dari segi bentuk dan sifatnya, ibadah dibagi menjadi 4, yaitu ada ibadah yang berupa perkataan atau berupa ucapan lidah seperti tasbih, takbir, tahlil, doa, tadarus Al-Quran, menyahuti orang yang sedang bersin, azan, istiqomah, dan lain sebagainya. Yang kedua, ibadah yang berupa perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, seperti menolong orang yang tenggelam, jatuh, menyelenggarakan pengurusan jenazah, membela diri dari gangguan orang lain, dan sebagainya. Terus yang ketiga, ada ibadah yang dalam pelaksanaannya berupa menahan diri, seperti puasa, i'tikaf atau menahan diri dari jima, dan bermusyawarah, bergaul dengan istri, wukuf di Arafah, ihram, menahan diri dari menggunting rambut dan kuku ketika haji. Dan yang keempat, ibadah yang bersifat menggugurkan hak, seperti membebaskan orang yang berhutang dari hutangnya, memaafkan kesalahan dari orang yang bersalah. Dan ada juga segi yang dilihat dari segi waktunya, keadaannya. Hasbi As-Siddiqi membagi kepada 36 macam, dan dalam buku ini hanya ditulis sebagaimana saja, yaitu 11 macam. Yang pertama yaitu muadda, yaitu ibadah yang dikerjakan dalam waktu yang telah ditetapkan oleh syara, seperti melaksanakan salat 5 waktu yang masih dalam batas waktu yang ditetapkan sehingga salatnya disebut ada. Yang kedua ada maqdi, yaitu ibadah yang dikerjakan setelah melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh syara. Ibadah ini merupakan pengganti dari ibadah yang tertinggal, baik dengan sengaja atau tidak, seperti tertinggal dalam karena sakit, dalam perjalanan, dan tertidur. Pelaksanaan ibadah ini disebut qada. Terus ada mu'ad, yaitu ibadah yang dikerjakan dengan diulangi sekali lagi dalam waktunya untuk menambah kesempurnaan, misalnya melaksanakan sholat secara berjamaah dan waktunya setelah melaksanakan secara munfarid atau sendirian pada waktu yang sama. Terus ada mutlak, yaitu ibadah yang sama sekali tidak dikaitkan waktunya oleh syara dengan suatu waktu yang terbatas, seperti membayar kafarat sebagai hukuman bagi yang melanggar sumpah. Terus ada waqt, yaitu ibadah yang dikaitkan oleh syara dengan waktu tertentu dan terbatas, seperti salat 5 waktu, bahkan termasuk puasa di bulan Ramadan. Terus yang keenam ada puasa, yaitu ibadah yang lebih luas waktunya dari waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban yang dituntut pada waktu itu, seperti salat 5 waktu. Artinya seseorang diberikan hak mengerjakan salatnya di awal waktu, di pertengahan, dan di akhirnya, asalkan setelah selesai dikerjakan belum berakhir waktunya. Terus tujuh ada mudayak, yaitu ibadah yang waktunya sebanyak dan atau sepanjang yang diperpardukan dalam waktu itu, seperti puasa. Dalam bulan Ramadan hanya dikhususkan untuk puasa wajib dan tidak boleh dikerjakan puasa yang lain pada waktu itu. Kedelapan ada muayyan, yaitu seperti ibadah tertentu yang dituntut oleh syara, seperti kewajiban atas perintah salat, sehingga tidak boleh diganti dengan ibadah lain sebagai alternatif pilihannya. Yang kesembilan ada muhayyar, yaitu ibadah yang boleh dipilih salah satu dari yang diperintahkan, seperti kebolehan memilih antara
berstinja dengan air dengan batu, atau memilih kafar sumpah dengan memberi makan orang miskin, atau dengan memerdekakan hamba sahaya. Yang 10 ada muhaddad, yaitu ibadah yang dibatasi kadarnya oleh syara seperti salat fardu, zakat. Terus ada ghairu muhaddad, yaitu ibadah yang tidak dibatasi keadaannya oleh syara seperti mengeluarkan harta di jalan Allah, memberikan makan orang musafir. Oke, selanjutnya ada syariat Islam. Syariat Islam adalah hukum-hukum Allah yang tersirat dan tersurat dalam Al-Quran dan Sunnah. Syariat Islam yang sudah dikodifikasi secara sistematik dan mudah dipahami secara fikih disebut fikih. Syariat Islam bersifat global dan berlaku universal, sedangkan fikih bersifat khusus dan temporal. Karena itu syariat Islam akan tetap abadi, sedangkan fikih dan dapat berubah dari masa ke masa berdasarkan kebutuhan umat Islam terhadap detil aturan syariat Islam sesuai dengan lingkup sosial dan budaya manusia. Kehidupan sosial budaya manusia yang berubah dari waktu ke waktu menuntut adanya perkembangan dalam fikih Islam. Misalnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara ini menuntut adanya reinterpretasi terhadap produk-produk hukum fikih yang telah ditetapkan oleh para ulama di masa lalu. Karena itu fikih Islam bersifat dinamis dan fleksibel serta senantiasa aktual dan terbuka. Oleh karena realitas fikih, maka terbuka pula terhadap kemungkinan adanya perbedaan-perbedaan atau ikhtilaf di kalangan umat Islam dalam masalah fikih. Syariat Islam berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam kaitan individu maupun sosial. Tujuan syariat yaitu mewujudkan kehidupan individu dan sosial menuju kebahagiaan abadi dunia akhirat. Beberapa prinsip dalam syariat Islam adalah sebagai berikut. 1. Syariat Islam itu berdasarkan kepada kemampuan manusia. Tidak ada aturan Islam yang di luar kemampuan manusia. Yang kedua, syariat Islam itu mudah sehingga orang yang melakukannya tidak mengalami kesulitan. Yang ketiga, syariat Islam mengatur secara rinci dan jelas pada hal-hal yang bersifat tetap, tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu seperti masalah ubudiyah atau ritual peribadatan. Sedangkan untuk hal-hal terpengaruh oleh ruang dan waktu, syariat Islam mengaturnya dalam bentuk global dan garis besar, sehingga kemungkinan umat dan untuk melakukan ijtihad seperti setiap waktu, seperti masalah politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada muamalah. Adapun muamalah adalah hubungan antar manusia, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Syariat Islam memberikan dasar-dasar bagi terwujudnya hubungan yang baik dan diridhoi Allah bagi manusia. Dalam berkaitan dengan muamalah, syariat Islam ini memberikan aturan-aturan detail karena sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial dan budaya selalu berubah. Karena itu yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum muamalat adalah prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam masalah hubungan antar sesama manusia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rambu-rambu dalam Al-Quran yang diantaranya, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim-hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dan dengan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Dan apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas bagian yang lainnya beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Quran Surat Az-Zuhruf ayat 32. Masalah muamalah yang sering mewarnai kehidupan kita sehari-hari banyak ragamnya, di antara lain yaitu masalah jual beli, pinjam meminjam, utang piutang, pemberian titipan, dan yang lainnya. Oke, begitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Faisal Ramadan dari Universitas Pancasakti Bekasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.